via Sungai Wailea, sungai jernih yang ada di daerahku. Selain berenang, di sini kami juga bisa memacu adrenalin dengan loncat dari sisi tebing. Tenang, kami sudah biasa melakukannya. Teman, daerah kami sekarang sedang dalam puncak musim kemarau. Dalam musim seperti ini, sumber-sumber air di desa sudah mulai berkurang. Salah satu sumber mata air yang masih bertahan adalah Sungai Wailea ini. Hutan di hulu mata air sungai ini masih terjaga, sehingga masih mampu menyimpan cadangan air untuk kami. Yuk, jaga hutan Indonesia. Jangan sampai generasi mendatang tertimpa kekeringan karena kurang cadangan air. Kalau sudah mandi di sungai, sering lupa waktu. Jadi lupa kalau ada tugas dari paman untuk mencari rotan. Syukurlah, rotan incaran kami belum ada yang ambil. Batang tanaman rotan dilindungi oleh pelepah berduri. Jadi, kami harus membersihkannya dahulu. Mirip dengan tanaman bambu, batang rotan pun berluas-luas dengan ukuran antara 15 hingga 30 cm. Biasanya memiliki diameter sebesar 2 hingga 8 cm. Tenang Ojan, kata paman, ada beberapa keunikan dari rotan. Apabila batangnya ditebas, maka akan mengeluarkan air. Jangan lupa tebas di kedua ujungnya ya. Teknik ini biasa digunakan oleh para petualang untuk bertahan hidup di alam bebas. Selain untuk menghilangkan haus, air rotan ini juga dipercaya masyarakat berkhasiat sebagai obat panas dalam. Rotan sudah di tangan, dahaga pun hilang. Ayo, saatnya pulang! Rotan yang kami ambil tadi mau paman pakai untuk membuat paku walu, yaitu memasak labu kuning atau walu dengan cara tradisional menggunakan uap rotan. Pertama, gali lubang di kedua sisi. Karena kami akan memasak 2 buah labu kuning, aku dan Gusti masing-masing akan membuat 1 lubang untuk mengubur buah labu kuning. Sementara paman akan membuat 1 lubang lagi untuk membuat api. Beri jarak antara lubang sisi satu ke sisi lainnya sejauh 1 hingga 2 meter, tergantung panjang rotan yang kita siapkan. Setelah ketiga lubang selesai, hubungkan antara sisi lubang dengan galian kecil untuk mengubur rotan sebagai media penghantar panasnya. Selanjutnya, bersihkan lapisan ujung rotan supaya pori-pori rotan terbuka dan maksimal menghantarkan uap panas ke dalam labu. Sambil menunggu bara apinya jadi, aku harus membuat 1 buah lubang untuk memasukkan ujung rotan ke dalam labu. Lubangnya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Sesuaikan dengan ukuran rotan. Sebelum dikubur, bungkus labu kuning dengan daun pisang dan sisakan bagian lubang untuk memasukkan ujung rotannya. Ayo, kita masak paku walunya. Pertama, kita masukkan labu ke dalam lubang dan kubur menggunakan tanah. Kemudian diikuti dengan rotan yang ujung satunya berada di lubang api. Kata paman, rotan mempunyai rongga pori-pori yang cukup banyak di dalamnya. Selain itu, rotan juga menyimpan cadangan air di dalam batang. Saat ujung rotan dipanaskan, maka uap panas akan menjalar dan masuk ke ujung lainnya. Nah, uap panas inilah yang akan mematangkan labu kuning dari dalam. Sementara bungkusan daun dan tanah yang menutupi labu dan rotan berfungsi untuk menjaga supaya uap panas tidak keluar. Kita tunggu sampai labunya masak ya.
Cara memasak seperti ini dilakukan nenek moyang kami saat bertahan hidup di dalam hutan. Setelah 2 hingga 3 jam, labunya akan matang seperti dikukus. Nyam! Sudah kebayang kan rasanya? Labu kuning mempunyai tekstur yang lembut dan rasanya sedikit manis. Ditambah parutan kelapa yang gurih membuat lidah terus bergoyang. Kata Bu Guru, labu kuning mengandung nilai gizi yang tinggi. Dari vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, sampai vitamin E yang baik untuk kulit, hingga kalori karbohidrat sebagai sumber tenaga. Sabar, sabar. Semua pasti kebagian. Teman, berkunjung ke daerah timur Indonesia tak lengkap rasanya kalau tidak mencoba makanan yang satu ini. Papeda. Yap, makanan khas yang terbuat dari olahan sagu ini mempunyai tekstur yang unik, yaitu kenyal dan lengket seperti lem. Karena sifatnya yang lengket, kita membutuhkan alat dan cara khusus untuk mengambilnya, yaitu sepasang sumpit yang kami sebut dengan gata-gata. Uniknya, kita tidak boleh berhenti menggulung hingga papeda masuk ke dalam piring. Tenang, papeda ini tidak akan jatuh meski dibawa berlari jauh, asal kita tidak berhenti menggulungnya. Unik bukan? Siapa yang mau colo-colo? Teman, papeda memiliki cita rasa yang lembar. Biar makin nikmat, bisa dimakan dengan ikan dan siraman sambal colo-colo khas Pulau Buru. Teman, makanan papeda berasal dari batang pohon rumbia atau pohon sagu ini. Tanaman sagu banyak sekali tumbuh di daerah timur Indonesia, termasuk di Pulau Buru ini. Meskipun masyarakat sudah banyak beralih ke beras, tapi warga desaku masih memanfaatkan sari batang pohon ini untuk makanan pokok. Giliran paman memotong dan membelah batang sagunya menjadi 2 bagian. Sekarang saatnya nani atau menokok sagu. Eits, jangan lupa cuci kaki supaya serat sagunya tidak kotor. Untuk mengambil serat sagu ini menggunakan alat khusus yang terbuat dari bambu. Batang sagu mempunyai tekstur berserat dan lunak. Bagian inilah yang mengandung banyak tepung sagu. Proses nani akan dilakukan sampai habis lapisan dalam batangnya. Parutan batang sagu ini belum bisa langsung dimasak, teman. Kita akan olah lagi untuk mengambil sari sagunya. Cepat angkat sudahlah, kita mau bawa ke got. Kalau serat sagunya sudah banyak, ayo kita bawa ke goti. Teman, serat sagu ini harus kita bawa ke tempat pengolahan selanjutnya. Ayo, dorong! Kenapa? Ada batang sagu tuh. Batang cari mie dan sampai ada. Wah, mesti melihat harta karun ternyata. Ayo, siapkan kampaknya. Ayo,
karun yang kami cari. Ulat sagu. Ulat ini hidup di sisa batang sagu yang telah diolah dan membusuk setelah lebih dari 6 bulan ditebang. Ayo, bantu aku mengambil ulat sagunya. Kami punya cara unik untuk mengolahnya. Mau tahu? Sabar dulu ya, kita bantu paman memproses sagunya dulu. Bolang, kenapa sih lama pas kali ini Bolang? Di jalan itu banyak akar tadi Babu, dia mari bantu, muter-muter. Babu. Ayo cepat. Ayo. Sekarang saatnya bantu paman perasari sagunya. Prosesnya mudah sekali. Pertama, masukkan serat sagu ke dalam wadah saringan goti. Masuk air di dalam. Ayo cepat kita Gusti. Kemudian siram serat sagu menggunakan air bersih. Terakhir, remas-remas serat sagu menggunakan tangan. Tujuannya supaya sari tepung yang ada di dalam serat sagu keluar. Teman, alat pemeras sagu ini namanya goti. Goti sederhana terbuat dari pelepah batang sagu yang disusun sedemikian rupa. Jaring kelambu berguna sebagai alat penyaring sari sagu supaya ampasnya tidak ikut masuk. Nah, proses pemerasan sari sagu membutuhkan air yang banyak. Jadi, kita harus membuat goti sedekat mungkin dengan sumber air bersih. Ayo, peras yang kuat. Sagu yang diperas warnanya akan menjadi keruh. Itu pertanda bahwa serat sagu mengandung banyak zat tepung. Setelah air perasan mulai jernih, kita harus membuang ampasnya dan mengganti dengan serat sagu yang baru. Setelah jadi, baru kita minta tolong bibi dan kakak untuk mengolah sagunya. Nah, kalau sudah selesai, kita tutup goti ini dan diamkan selama 2-4 hari untuk mengendapkan sari sagunya. Sagu yang telah mengendap selama 4 hari sudah siap diambil. Tapi pertama, buka dulu goti untuk mengeluarkan airnya. Jangan lupa siapkan tumangnya ya. Tumang ini merupakan tempat khusus menyimpan tepung sagu yang terbuat dari daun sagu. Sebelum digunakan, tumang harus dilapisi dengan elak atau ampas sagu supaya tepung sagu yang masih basah tidak merembes keluar. Dalam sekali panen akan mendapatkan hasil beberapa tumang. Cukuplah untuk makan 1 bulan. Seharian mengolah sagu cukup menguras tenaga kami. Untuk memulihkannya, bibi dan kakak akan membuat sagu uha buat kami. Sagu uha merupakan makanan khas Pulau Buru. Nah, pertama kita saring dulu tepung sagu yang baru diambil dari tumang. Tujuannya supaya sagu tidak menggumpal dan menghilangkan sisa-sisa elah yang mengendap bersama sari sagu. Sambil menunggu sagunya halus, kakak menyiapkan kelapa parut sebagai bahan campurannya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ojan sedang membersihkan ulat sagu sebagai isian sagu uhanya. Semua bahan itu nanti akan kita bungkus menggunakan daun sagu. Selanjutnya, campurkan parutan kelapa ke dalam tepung sagu. Aduk-aduk kedua bahan sampai tercampur rata dan tidak menggumpal. Kalau sudah siap, saatnya membungkus sagu uha. Bersih nih kak. Selanjutnya, masukkan campuran tepung sagu dan parutan kelapa ke dalam wadah daun hingga merata. Kemudian tambahkan ulat sagu sebagai isiannya.
Nah, ini dia bagian tersulitnya. Bungkus semua bahan dengan membelitkan sisa daun sagu secara melingkar. Pastikan bungkusan sagu UHA rapat tanpa celah ya. Terakhir, ikat bungkusan menggunakan sisa lidi daun sagu. Yap, bara apinya sudah siap. Saatnya memanggang sagu UHA. Tinggal satu ini. Setelah daun berubah warna menjadi kecoklatan, jangan lupa dibalik ya, supaya sagu UHA-nya matang sempurna. Proses pemanggangan biasanya memakan waktu 30 menit hingga sagunya masak. Yeay, sudah matang. Saatnya makan. Teman, selain papeda, sagu UHA juga merupakan salah satu makanan unik khas Indonesia Timur. Makanan ini paling pas dimakan saat masih hangat. Sisi luarnya akan terasa kering renyah, sementara di dalamnya empuk dan gurih. Sagu merupakan sumber karbohidrat yang sehat. Selain itu, isian ulat sagu juga merupakan sumber protein yang sangat tinggi. Laut sudah mulai surut nih. Saatnya kita berburu ikan belanak. Ayo, Paman. Gaspol bala-balanya. Teman, bala-bala adalah sebutan kami untuk perahu klotok. Biasanya masyarakat menggunakan perahu jenis ini untuk menjangkau perairan yang dangkal seperti lokasi perburuan ikan belanak nanti. Nah, ini dia lokasi perburuan ikan belanak. Mereka biasa tinggal di perairan dangkal dan berlumpur. Ayo Sahari, kita turunkan jaringnya. Teman, ikan belanak merupakan salah satu ikan yang gesit. Kata Paman, butuh cara khusus untuk menangkapnya. Kita akan pasang jala secara melingkar-lingkar seperti obat nyamuk bakar. Ayo Paman, jalankan balak-balaknya. Nah, jaringnya sudah terpasang. Ayo, kita giring ikannya. Ikan belanak akan panik mendengar bunyi-bunyian. Makanya, kita harus membuat suara gaduh dengan memukul balak-balak atau memukulkan dayung ke permukaan air di sekitar jaring. Saat panik, ikan belanak akan berenang tidak beraturan. Dijamin dia akan terperangkap ke jaring. Sepertinya banyak ikan yang tersangkut ke jaring. Sahari, ayo angkat jaringnya. Hore! Kita dapat ikan pertama. Jadi semangat tarik jaringnya. Ayo Raja, Rizky, semangat juga gulung jaringnya. Semoga hari ini keberuntungan kita. Kata ibu guru, belanak biasa hidup di perairan dangkal dan berlumpur. Biasanya mereka hidup tidak jauh dari pasang surut sekitar hutan bakau. Ikan ini termasuk jenis ikan pelagis karena dapat hidup di perairan laut payau maupun air tawar. Belanak mempunyai bentuk tubuh yang langsing dan pipih. Selain itu, tubuhnya memanjang dan berwarna perak mengkilap menyerupai ikan bandeng. Asik! Tangkapan kita cukup banyak dan besar-besar. Memang rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Ayo kita pulang. Ikan belanak ini mau diolah menjadi ikan asin. Teman, inilah rutinitas ibu-ibu di desa kaki air setiap hari. Setelah para suami pulang melaut, tugas ibu-ibu adalah mengolahnya menjadi ikan asin. Mengasinkan ikan adalah salah satu cara kami untuk mengawetkan ikan belanak yang dagingnya mudah hancur kalau tersimpan lama. Sebelum diasinkan, ikan-ikan ini harus kita bersihkan dari sisik dan isi perutnya. Setelah sisiknya bersih, belah ikan menjadi 2 bagian, tapi jangan sampai putus. Untuk yang satu ini dibutuhkan keahlian khusus. Kalau ibu-ibu di sini jangan ditanya lagi.
Bahkan mereka bisa balapan membelah ikannya. Eits, tidak semua isi perut ikan belanak dibuang ya. Karena di desa kaki air, inti perut dan telur ikan belanak adalah bahan makanan yang istimewa. Ayo Sehari, Raja, kita sortir inti perut dan telur ikannya. Inti perut bentuknya kerucut berlubang seperti ini teman. Sedangkan bagian telur biasanya berwarna kuning cerah. Wah, irama Tifariski boleh juga. Membuat aku dan ibu-ibu di sini makin semangat membelah ikannya. Ayo Rizky, pukul terus Tifanya. Pembelahan ikan ini bertujuan supaya garam mudah terserap dan mudah kering saat dijemur. Yap, proses pembelahan sudah selesai. Selanjutnya kita garami ikannya. Ayo, pindahkan ikan ke dalam ember. Kemudian kita taburi dengan garam laut. Penggaraman dilakukan dengan cara menaburkan garam lapis demi lapis ke permukaan daging ikan belanak. Kata Bibi, kristal-kristal garam akan menarik cairan sel dalam daging ikan keluar dari tubuhnya. Kadar garam yang tinggi dan menyusutnya cairan sel akan menghentikan proses pembusukan dan menghambat pertumbuhan bakteri dalam daging ikan. Makanya ikan asin bisa awet hingga berbulan-bulan. Setelah selesai, ikan ini harus didiamkan selama 1 malam sebelum dijemur. Ikan-ikan yang sudah digarami dan dicuci kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Susun ikan dengan rapi ya. Pastikan tidak ada ikan yang bertumpukan agar tidak menghalangi terpaan sinar matahari. Kalau mataharinya terik, ikan ini akan kering dalam 2-3 hari. Teman, inti perut dan telur ikan belanak adalah makanan istimewa bagi masyarakat kaki air. Ayo kita masak bersama. Supaya bersih dari isi perut lainnya, cuci dulu inti perut dan telur ikannya. Setelah bersih, siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbunya sederhana kok. Iris-iris cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya, kita masukkan asam jawa ke dalam kuali dan tambahkan sedikit air. Aduk-aduk hingga asam tidak menggumpal. Kemudian tambahkan kunyit bubuk dan garam secukupnya. Aduk lagi hingga semua bahan tercampur. Apinya sudah siap tuh. Setelah kuali panas, baru masukkan inti perut dan telur ikan belanak. Kemudian menyusul rempah yang telah kita iris. Kalau sudah mendidih, kita bisa menambahkan sedikit minyak kelapa untuk menambah aromanya. Aroma rempahnya harum sekali. Saatnya makan. Nyam. Inti perut dan telur ikan belanak kuah kuning ini rasanya nikmat sekali. Kenyal, lembut, pas sekali rasanya. Teman, makanan ini mungkin tidak akan kalian temui di daerah lain. Kalau kalian mau, ayo datang ke sini. Suara bang apa ini? Dibutuhkan kenapa lagi kembali nih? Saya tahu lah pulang. Dia punya suara terbaik. Coba tes dong, coba tes. Oh, di bungkai ada pica-pica lagi. Coba bikin apa lang? Kebetulan kan ketemu pi ambil daun kayu putih. Sekalian ketemu pi ambil kulit kayu putih, lapar tambal di pungi ini pica-pica nih toh. Baik ketemu pi ambil daun kayu putih juga. Taruh Indo. Sabar. Taruh bayam tenang lagi. Tenang Rizky, setelah panen daun kayu putih, kita temui Pak Rahmat untuk bantu betulin pipa kamu.
Paman dan yang lainnya telah menunggu. Hari ini kami mau membantu Paman Enal untuk memanen daun kayu putih. Teman, selain nelayan, sebagian besar masyarakat di sini bekerja sebagai penyuling minyak kayu putih. Tanaman kayu putih dapat tumbuh subur di perbukitan panas seperti pesisir desaku ini. Uniknya, tanaman kayu putih di sini semuanya tumbuh liar. Tidak tahu siapa yang pertama kali menanam. Tapi pohonnya tak pernah habis sampai sekarang. Sepertinya sudah cukup. Kita harus membiarkan tanaman ini selama 2 minggu sampai tumbuh daun baru. Baru deh bisa dipanen lagi. Ayo Paman, kita ke tempat penyulingan. Sebelum dipakai memasak, ketel ini harus dibersihkan dulu. Ayo, tarik! Daun sisa masakan sebelumnya harus dibuang ke tempat penampungan. Karena daunnya masih panas, kita gunakan batang daun lontar untuk mengangkutnya. Akhirnya, ketelnya sudah bersih dan semua bahan sudah siap. Ayo, kita menyuling daun kayu putih lagi. Kata Paman, dalam satu kali penyulingan akan membutuhkan daun kayu putih sebanyak 6 karung hingga ketel terisi penuh. Kalau isi ketel tidak penuh, akan mempengaruhi hasil yang akan didapat. Karena penguapannya tidak akan maksimal. Tapi ingat, jangan sampai lubang uapnya tertutup ya. Bisa meledak nanti. Wih, ngeri. Kalau sudah penuh, tutup ketelnya sampai rapat dan lapisi bagian tepi dengan kulit kayu putih. Tujuannya supaya tekanan uap tidak bocor. Ayo, nyalakan apinya. Proses penyulingan ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 6 jam. Rebusan daun kayu putih akan menghasilkan uap yang akan didinginkan kembali melalui pipa yang dimasukkan ke dalam tong pendinginan. Uap inilah yang kemudian menjadi cair kembali. Proses ini akan memisahkan 2 macam benda cair, yaitu air dan minyak kayu putih. Massa jenis minyak kayu putih lebih ringan dibandingkan air, sedangkan minyak kayu putih akan mengapung di dalam jerigen penampung. Nah, begini cara memisahkan minyaknya. Buka lubang bagian bawah jerigen dan buang air yang berada di bawah. Kalau batas minyak sudah mendekati lubang, segera tutup kembali. Sekali penyulingan akan dihasilkan minyak sebanyak setengah jerigen. Lokasi penyulingan ini bisa memasak minyak kayu putih sebanyak 3 kali dalam 1 hari 1 malam. Astaga, sampai lupa. Kita kan mau bantu Rizky betulkan Tifa. Ayo, kita cari batang kayu putih dulu. Nah, ini dia pohon kayu putih yang kami cari. Teman, untuk memperbaiki Tifa, kami membutuhkan batang pohon kayu putih yang cukup besar. Nah, yang ini baru cocok. Pohon sebesar ini biasanya tidak lagi dipakai untuk bahan baku penyulingan, karena daunnya sudah terlalu tua. Batang kayu putih mempunyai kulit kayu yang empuk dan tebal. Meski begitu, batang kayunya cukup kuat. Ayo, kita bawa batang kayu ini ke Pak Rahmat. Syukurlah Pak Rahmat ada di rumah.
Bisa bantu bikin apa Bolang? Rizky punya apa tipe ada rusak ini, langsung punya sembaik. Nah, ini coba kasih ke guru. Punya sembaik dong. Teman, tifa merupakan salah satu alat musik khas Indonesia Timur. Selain di Papua, masyarakat Maluku, khususnya Pulau Buru, juga mempunyai alat musik pukul tradisional ini. Kata Pak Rahmat, tifa mempunyai 3 bagian penting. Bagian utama adalah kerangka tifa yang terbuat dari batang kayu nangka. Batang kayu nangka dilubangi secara khusus hingga menghasilkan bunyi yang nyaring. Kalau kerangkanya retak seperti tifa milik Rizky, maka bunyi yang dihasilkan akan sember. Ternyata cara memperbaikinya mudah sekali. Pak Rahmat menggunakan kulit batang kayu putih untuk menambal lubangnya. Masukkan kulit kayu putih di sela-sela retakan dan tekan menggunakan alat pahat. Setelah lubang retakan tertutup rapat, rekatkan menggunakan lem dari batang kayu gomu. Tunggu sejenak sampai kering ya. Selanjutnya, haluskan permukaan rangka tifa menggunakan daun amplas. Kami sering menyebutnya daun plas. Selain menambah rangkanya, Pak Rahmat juga mengganti tali penyetel dengan yang baru. Tali dari bahan rotan ini berfungsi untuk menahan baju penyetel ketegangan kulit tifa. Rizky ambil sudah seperti tifa sudah ini. Weh, juga agak sudah ini. Hari ini Pak Rahmat akan mengajari kami cara bermain tifa yang baik dan benar. Selain mengajarkan cara bermain tifa, Pak Rahmat juga mengajarkan kami tari cakra lele yang atraktif dan seni musik tradisional lain yang berasal dari Maluku. Belajar seni bukan berarti akan menjadikan kita seorang seniman. Belajar seni akan meningkatkan kecintaan kita terhadap seni dari daerah kita, sehingga kita turut serta dalam menjaga kelestariannya. Terus cintai alam dan lestarikan seni tradisi Indonesia ya. Salam bocah petualang.